Kitab Kidung Agung oleh beberapa orang dianggap porno. Inilah jawaban dan penjelasan Kitab Kidung Agung pasal 2. Sebelum menonton video ini, silakan tonton terlebih dahulu video penjelasan Kitab Kidung Agung pasal 1, yang link videonya tersedia di halaman deskripsi video ini. Makna rohani dalam penjelasan di video ini sebenarnya masih dapat diperluas lagi, karena Alkitab Firman Tuhan itu ayat-ayatnya mengandung makna yang sangat dalam. Kidung Agung adalah buku petunjuk bercinta. Oleh sebab itu, setiap praktek erotis yang tertuang di dalam buku Alkitabiah ini boleh saja digunakan oleh pasangan suami istri Kristen yang konservatif. Kidung Agung pasal 2 mengajarkan hubungan cinta yang murni antara dua orang kekasih, bukan hubungan romantisme kosong yang cengeng dan melupakan tanggung jawab moral. Dan Salomo tidak menganggap tabu atau menganggap tidak penting atas kewajaran tempat seksualitas dalam hubungan cinta. Dan kitab Kidung Agung ini juga menolak dua macam perilaku ekstrim yang salah, yaitu tentang mengumbar hawa nafsu yang liar dan tentang pengekangan diri atau askestisisme yang berlebihan. Kitab Kidung Agung pasal 2 ini adalah mengajarkan bahwa hanya kasih Kristus yang menjadi pusatnya supaya sebuah pernikahan itu tidak menjadi berhala. Faktanya terdapat 3 tingkat gambaran erotis di dalam kitab kanonik ini. Pertama, beberapa gambaran yang nyata-nyata erotis. 2, beberapa gambaran yang agak kabur namun dapat dimengerti setelah sedikit direnungkan. 3, beberapa gambaran yang berisi kiasan yang tidak jelas bagi pembaca modern, namun cukup blak-blakan untuk pembaca pada zamannya. Gambaran keterus-terangan yang blak-blakan di dalam firman Allah ini semestinya mendorong umat Tuhan yang hidup terkungkung dalam budaya tabu dapat menyingkirkan kemunafikan dan mensyukuri seksualitas yang dianugerahkan Allah bagi kita. Kitab Kidung Agung pasal 2 adalah mengenai ucapan-ucapan cinta dan juga ketika sang mempelai laki-laki posisinya berada di pintu mempelai perempuan. Dan inilah penjelasan ayat demi ayatnya. Ayat 1, kalimat bunga mawar dari Saron aku. Frasa ini adalah menunjukkan bahwa mempelai perempuan masih terus berbicara. Satu-satunya ayat lain dalam perjanjian lama di mana kata bunga mawar itu muncul adalah terdapat dalam kitab Yesaya 35 ayat 2. Dan itu merujuk pada bahasa Latin yang menerjemahkannya paling baik, yaitu krokus. Krokus adalah sejenis tanaman jagung. Bunganya berwarna putih, kuning, dan ungu, serta tumbuh pada awal musim semi. Saron adalah dataran di pantai Laut Tengah antara Yope dengan Kaisarea. Dan pada zaman Salomo tempat itu sangat subur. Ayat 2-3, kalimat seperti bunga bakung di antara duri-duri. Di sini menunjukkan bahwa giliran mempelai laki-laki yang berbicara. Sebelumnya, dalam kerendahan hatinya mempelai perempuan bisa jadi menganggap dirinya hanya sebagai krokus yang bersahaja namun indah. Tetapi sang mempelai laki-laki menganggapnya sebagai bunga bakung di antara duri-duri. Seperti bunga bakung mengungguli duri-duri, demikianlah mempelai perempuan tersebut mengungguli gadis-gadis lainnya. Ayat 4, kalimat telah dibawanya aku ke rumah pesta. Frasa ini adalah menunjukkan bahwa raja telah membawa mempelai wanita itu yang merupakan seorang gadis dusun ke sebuah rumah pesta. Namun sang raja meminta supaya mempelai perempuan itu untuk tidak perlu takut dan malu ketika berada di depan putri-putri Yerusalem. Sebab sang raja dengan kasih sayangnya siap untuk melindunginya dan membuatnya lega. Hal itu makna rohaninya adalah sama dengan perlindungan yang diberikan Allah kepada umatnya. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 17 ayat 15. Ayat 5, kalimat kuatkanlah aku dengan penganan kismis, buah apel, sebab sakit asmara aku, adalah menunjukkan bahwa mempelai laki-laki tersebut sedang diliputi oleh perasaan cinta dan kagum pada kekasihnya. Mempelai perempuan meminta kismis dan apel adalah untuk menguatkan tubuhnya. Ayat 6, kalimat tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Frasa ini menunjukkan suatu harapan atau menyatakan suatu fakta, atau juga sebagai seruan dari mempelai perempuan yang meminta tolong, lalu kemudian ada tanggapan dari sang mempelai laki-laki atas permintaan mempelai perempuannya. Atau itu bisa jadi peristiwa yang menunjukkan bahwa betapa dua insan tersebut selalu berdekatan ketika berada di rumah pesta tersebut. Ayat 7, kalimat kusumpahi kamu. Meskipun diucapkan demi binatang,
Namun kalimat tersebut bukan dimaksudkan sebagai ucapan sumpah serapah atau sumpah yang sebenarnya. Kita tidak tahu mengapa nama binatang-binatang tersebut dipilih dalam ucapan sang gadis. Mungkin binatang-binatang tersebut dianggap sebagai kiasan yang paling tepat untuk cinta yang murni. Dengan menyatakan permintaannya dalam bentuk sumpah, maka hal itu berarti bahwa dirinya menekankan permintaannya yang paling mendesak untuk tidak membangkitkan cinta terlalu awal. Sebab cinta itu sangat lembut dan mudah terluka. Dan pada saat yang tepat, cinta itu akan muncul dengan sendirinya. Ayat 8, kalimat "Dengarlah, kekasihku" adalah menunjukkan sebuah perumpamaan yang tepat di mana mempelai perempuan menceritakan kedatangan kekasihnya. Sangat mungkin sekali bahwa frasa di ayat tersebut memiliki latar belakang sejarah dalam kehidupan sang raja. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan cinta mempelai perempuan yang mendalam terhadap mempelai laki-lakinya. Dan perumpamaan yang digunakan adalah diambil dari alam, yaitu seperti binatang, kijang dan anak rusa, mendaki gunung-gunung dan meloncat-loncat di bukit-bukit dengan tenang dan anggun. Ayat 9, kalimat "di balik dinding" pastinya yang dimaksudkan adalah dinding rumah tempat tinggal gadis sulam itu. Di depan dinding tersebut sang mempelai laki-laki seperti seekor kijang atau anak rusa, yaitu yang malu-malu dan curiga terhadap manusia, serta melihat melalui jendela dan mengintip melalui kisi-kisi. Mempelai laki-laki tidak datang kepada mempelai perempuannya dengan cara yang kasar atau bahkan dengan cara yang berani, melainkan dia datang seperti orang yang sangat menghormati sang mempelai perempuan. Ayat 10-11, kalimat "musim dingin telah lewat, hujan sudah lalu" adalah menunjukkan sebuah kiasan yang memperkenalkan perumpamaan tentang musim, mengganti perumpamaan tentang kijang dan anak rusa yang sudah tidak dipakai lagi. Frasa ini juga yang belakangan menunjukkan bahwa hubungan saling cinta antara mempelai perempuan dan laki-laki telah mencapai fase yang lebih matang. Ayat 12-14, kalimat "bangunlah manisku, marilah merpatiku". Frasa ini adalah menunjukkan tentang gambaran datangnya musim semi dan lebih diperjelas dengan adanya penyebutan satu persatu tentang perubahan-perubahan alam dalam musim tersebut. Dengan mendesak sang mempelai laki-laki mengajak sang mempelai perempuan untuk pergi bersamanya. Dan itu jelas merupakan pengulangan Kidung 2 ayat 10 yang berbunyi, "Bangunlah manisku, marilah." Tadi sang mempelai perempuan telah menyebut sang mempelai laki-laki sebagai kijang dan anak rusa. Dan sekarang, sang mempelai laki-laki menyebut sang mempelai perempuan dengan merpatiku, yaitu satu istilah yang menunjukkan rasa kasih. Sang mempelai perempuan telah menirukan kata-kata dari mempelai laki-laki dengan menggunakan jenis perumpamaan yang sama. Ayat 15-17, kalimat "kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia di tengah-tengah bunga bakung sebelum angin senja berhembus gunung-gunung tanaman rempah-rempah". Frasa ini menjelaskan bahwa kata-kata mempelai perempuan itu berubah-ubah, yang kemungkinan adanya berbagai gangguan dan kesusahan sehingga mengganggu dan merusak cinta mereka. Karena cinta mereka sedang bersemi secara penuh dan seharusnya tidak boleh ada yang mengganggu. Kalimat "kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia" adalah menunjukkan bahwa sang mempelai perempuan merasa yakin bila dia dan mempelai laki-lakinya memiliki rasa saling memiliki. Mempelai perempuan menggambarkan sang mempelai laki-laki seperti gembala yang pada siang hari memberi makan kawanan ternaknya, sehingga membuat sang mempelai laki-laki tersebut terpisah atau berjauhan dengan dirinya. Dalam bahasa yang menyangkut pengabdian rohani, kata-kata tersebut sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Kristus dengan umat kesayangannya. Kalimat "di tengah-tengah bunga bakung" adalah menunjukkan bahwa mempelai laki-laki menjalankan semua tugasnya sehari-hari di lingkungan yang sesuai dengan karakter dan kemuliaannya. Kalimat "sebelum angin senja berhembus" atau "sebelum hari berubah dingin" secara harafiah maksudnya adalah sebelum hari berhembus, yaitu sebelum angin senja berhembus. Maksudnya adalah senja hari ketika panas yang sering membakar berganti dengan hawa dingin yang segar. Dan senja hari juga merupakan waktu di mana bayang-bayang yang hanya ada pada siang hari itu menghilang. Kalimat "gunung-gunung tanaman rempah-rempah" adalah kemungkinan menunjukkan tentang gunung-gunung terjal. Karena kata kerja Ibraninya berasal dari sebuah akar kata yang
berarti memotong-motong, seperti yang dituliskan dalam Kejadian 15 ayat 10, Yeremia 34 ayat 14. Dan berdasarkan etimologi, maka kata-kata itu bisa diterjemahkan sebagai gunung-gunung terjal atau gunung-gunung pemisah, yaitu gunung-gunung yang memisahkan kita. Dan kesimpulan dari pelajaran berharga dalam Kitab Kidung Agung pasal 2 ini adalah: 1. Bahwa Kitab Kidung Agung pasal 2 adalah menjelaskan tentang irama cinta, di mana cinta itu tidak statis, melainkan cinta itu adalah dinamis. Gairah cinta juga ada pasang surutnya, bagaikan musim yang silih berganti. Dan banyak unsur penting yang berkontribusi dalam membangun gairah itu. Demikian juga dengan gairah kehidupan kerohanian umat Allah yang dapat terjadi pasang surut. Dan dalam kitab Perjanjian Lama juga telah dicontohkan oleh gairah kehidupan kerohanian bangsa Israel yang mengalami pasang surut. 2. Bahwa pada umumnya kaum laki-laki ingin cepat-cepat sampai kepada keintiman fisik. Padahal kaum perempuan sangat mendambakan gairah yang diwujudkan dalam bentuk sikap, penghargaan, kesediaan mendengar, dan sikap yang lainnya. Oleh karena keinginannya untuk berbagi pengalaman menikmati musim semi, maka sang mempelai laki-laki meloncat-loncat mencari kekasihnya. Gairah cinta itu tidak hanya terfokus di tempat tidur, tetapi juga dapat bertumbuh di tengah kicau burung, harum mekar bunga, dan saat berbagi cerita. Bukan hanya umat Tuhan yang rindu untuk segera tiba di surga, tetapi Yesus pun merindukan kita untuk dapat tinggal kekal bersama dengannya di surga. 3. Bahwa pada umumnya perempuan itu cenderung pasrah dan kurang responsif dalam mengungkapkan gairah cinta. Demikianlah awalnya yang diperlihatkan oleh sang mempelai perempuan dalam pasal 2 ini. Rupanya perempuan ini tidak segera merespon ajakan calon suaminya untuk menikmati keindahan nyanyian musim semi. Dan sesaat ketika mereka terpisah, sang kekasih perempuan tersebut menjadi tidak segan untuk mengungkapkan kerinduan, keterhilangan, dan eksklusivitas hubungan mereka. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana respon kita untuk mau menjadi lebih dekat dengan Tuhan. 4. Bahwa cinta yang sejati itu mengalir melalui irama dan musim. Jadi laki-laki dan perempuan itu tidak perlu berhenti dalam sikap dan peran yang dianggap lazim oleh budaya. Setiap pasangan tidak boleh bersikap sentimental atau romantisme kosong, sehingga mereka melupakan tanggung jawab untuk memelihara hubungan dan mengembangkan diri masing-masing. Dan hubungan yang sehat itu kadang harus menghadapi rubah-rubah kecil yang bisa merusak kebahagiaan sejati. Hanya dengan hidup yang bertanggung jawab, maka sepasang kekasih itu dapat menikmati hubungan yang saling memiliki.